komponennya dari identitas, kemudian dari kompetensi awal, profil Pancasila, sarana prasarana, target dan model pembelajaran dan berikutnya. Ya, ini sudah tergambar. Ya. Jadi Ibu kan sudah menerapkan kurikulum Merdeka ini ya. Iya, Pak. Jadi kalau kita lihat ada perangkatnya, model ajar tadi, ada buku teks pelajaran ada ya, ada video juga tadi ada. Ada, Pak. Ya, video. Tapi saya nak dimunculkan ya. Jadi eh, apa Belum ya. tujuan kurikulum Merdeka ini apa tujuannya, Bu? Kurikulum Merdeka ini tujuannya supaya peserta didik atau siswa kita itu lebih aktif daripada gurunya. Kita berikan kebebasan untuk em, berkreatif kepada siswa tersebut, Pak. Ya, jadi memang eh, diberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar sesuai minatnya ya, enggak? Iya, Pak. Jadi kita memang harus melihat yang dipaksa ya. Kalau kita lihat dalam kurikulum Merdeka ini kan ada istilahnya CP, apalagi TP, ATP ya. Elemen CP, TP, ATP, dan alokasi waktu. Ya. CP itu apa tuh, Bu? Capaian pembelajaran, Pak. Kalau dalam kurikulum 13 apa dulu istilahnya? Kalau dalam kurikulum 13, kompetensi dasar, Oh ya, atau KD, kompetensi juga ya, KI dan KD ya. ini KD-nya, Pak. Nah, kira-kira apa bedanya, Bu, antara istilah CP dan KI atau KD itu? Kalau di saat apa KD KIKD tersebut tidak terlalu fokus, terlalu apa namanya itu ya? Kalau 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 kurikulum Merdeka diajarkan semua materi-materi itu lebih mengaktifkan siswa, sedangkan kalau eh, saat KD itu guru lebih aktif daripada siswa. Kan. Kalau itu kemampuan dan keterampilan siswa, kalau kalau KI itu kemampuan atau keterampilan siswa setelah melakukan pembelajaran. Kalau KD perilaku yang dapat diukur untuk menyampaikan pada penilaian di setiap mata pelajaran. Itu yang ingat. Jadi kalau KIKD itu seringnya kepada kemampuan pengetahuan, ya enggak? Coba. Tapi kalau CP itu berfokus kepada mata pelajaran yang tidak esensial yang harus dikuasai siswa. Dan kalau KIKD itu nanti ada pemisahan antara kognitif, efektif, dan psikomotor, ya enggak? Nah, Ya, Pak. tapi kalau di CP tidak ada pemisahan itu. Ya. Ya, Pak. Jadi kalau kita lihat di kurikulum Merdeka ini dulu ada istilah KKM. Sekarang ada lagi KKTP ya, enggak? Ya, Pak. KKM tuh ketuntasan nilai ketuntasan, Pak. Nilai KKM-nya. Minimal berapa? KKM itu singkatan dari kriteria yaitu nilai minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Kalau di Ibu berapa KTP-nya? Eh, Kalau KKTP-nya kalau kelas kelas rendah kriteria pencapaian tujuan pembelajaran. Kalau kelas rendah itu 75, kalau kelas tinggi 80. Ya, sebetulnya 68 bisa, 68 sampai 85 bisa tuh. Ya, intervalnya dianggap sudah tuntas. Ya. Ya, Pak. Jadi Ibu tahu bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru itu ada kompetensi pribadi, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Ya enggak? Nah, kalau ada kompetensi pedagogi itu apa, Bu? Kompetensi pedagogi itu kompetensi guru dalam memahami peserta didik, merencanakan dan merancang pembelajaran, mengembangkan dan mengevaluasi.
Kalau profesional, Kalau profesional, penguasaan terhadap materi pelajaran yang lebih luas dan mendalam eh, sesuai dengan bidang yang diampu. ya. Jadi kalau pedagogi itu dalam pengelolaan pembelajaran ya. Kalau profesional pada materinya ya. Jadi Ibu tahu bahwa eh, guru guru yang profesional itu bagaimana Bu? Guru yang profesional itu? Guru yang profesional tuh kita harus menguasai materi atau bahan ajar, modul ajar yang akan kita tampilkan. Dan pengelolaan bagaimana mengkondisikan siswa itu biar dia lebih bersemangat untuk eh, menerima pelajaran dari guru. Jadi kita misalnya ada siswa itu tidak bersemangat atau lesu, itu gimana kita dekati, ada apa nak? Kenapa kamu nggak mau belajar? Nah, terus kita dekati siswa tersebut. Jadi supaya dia tidak blank atau tidak merasa minder atau jika ada masalah siswa itu kita dekati. Jadi saat belajar itu kita lihat kondisi-kondisi anak kita tersebut. Jadi guru Kita, yang profesional itu Bu, guru yang harus melakukan tugas secara baik dan terampil dalam bidang ya, keguruan. Ya, jadi dia bisa mendidik, bisa mengajar, bisa membimbing, bisa ya, mengarahkan, melatih, dan bisa mengevaluasi. Ya enggak? ya Pak. Nah, apa bedanya antara mengajar dan mendidik? Kalau mengajar kita hanya untuk menerangkan materi-materi aja. Oh ya, Nak Ibu, kita sekarang belajar ini ya, kita belajar Asmaul Husna, kita cuma fokusnya kepada materi saja. Sedangkan mendidik kita lihat kondisi anak tersebut. Misalnya si Hanif gimana eh, pribadinya, tingkah lakunya. Ah, kalau tingkah lakunya nakal, kita bina, kita bimbing gimana menjadi seorang siswa yang baik, bagaimana menjadi seorang siswa yang berperilaku eh, terpuji, Pak. Ya, jadi komedi ini lebih luas bukan saja memberikan pengetahuan keterampilan, tapi stressingnya bagaimana pembentukan sikap mental dan kepribadian yang baik itu Bu ya. Iya, Pak. Itu Ibu sering lakukan mendidik atau mengajar? Kalau kita mendidik, ya tingkah laku anak yang jelek kita bimbing menjadi yang baik. Kalau mengajar, kita hanya cuma memberikan materi aja. Udah kerjakan ini, kita kita terangkan, terus kasih tugas, kumpulkan, sekedar itu aja, Pak. Kalau mendidik enggak. Kalau mendidik itu kita bina siswa tersebut kepada yang lebih baik, kita dekati, kita ayomi. Itu ya Jadi enggak. kalau mengajar juga itu kan memberikan pengetahuan dan keterampilan juga ya. Ya. Kalau kompetensi pedagogi apa-apa yang harus dimiliki oleh guru, Bu? Kompetensi pedagogi yang harus dimiliki guru. Ibu sebagai guru apa yang harus Ibu ketahui itu? Kita sebagai guru itu harus memahami peserta didik, merencanakan dan merancang pembelajaran dan mengembangkan serta mengevaluasi. Itu ya, itu dia pengembangan kurikulum itu ya. Yang lain apa lagi? Itu ya ingat Pak. Nah, jadi harus diperhatikan juga karakteristik peserta didik itu, bagaimana karakter anak didik itu. Ya enggak? Ya Pak. Jadi karakternya apakah dia eh bagaimana perkembangan emosinya, masalah minatnya, masalah kultur,
masalah status sosial, gaya belajar, itu Ibu perlu perhatikan. Ya, Ada Pak. di modul ajar Ibu, kira-kira teori belajar yang mana Ibu pakai itu? Teori belajar PBL, Pak. Dia teori belajar itu modelnya PBL tuh kan? Ya, Teorinya Pak. yang mana itu? Kan ada Orientasi nah, teorinya orientasi siswa pada masalah, apa apa namanya, teori teori behavioristik, konstruktivisme ya. Jadi ada konstruktif. ya ada behavior, ada kognitivisme, ada humanistik dan konstruktivisme. Nah, kira-kira coba Ibu terangkan apa yang maksud dengan teori behavior tuh? Teori behavioristik itu belajar mengubah tingkah laku seseorang yang Ya, dapat diukur, dilukis, dan diramalkan. kalau Sedangkan kognitivisme, kalau kognitivisme itu perubahan persepsi atau pemahaman teori belajar lebih mementingkan proses belajar ketimbang hasilnya. ya. Kalau konstruk- Teori hum kalau humanistik, Kalau humanistik itu belajar memanusiakan manusia, maksudnya menghargai segala yang ada pada manusia. jadi perkembangan positif ya, potensi manusia memanusiakan manusia. Ya, Ya, Pak. jadi Ibu tadi dalam mengajar tidak kelihatan tepatnya itu ya, pemakaian teknologinya. Siapa? Untuk Kenapa juru tidak ada teknologinya itu Bu tadi? teori Pakai teknologinya. teknologinya apa tadi? Ibu pakai apa? Pemakaian tepatnya apa tadi itu? Oh, apa Pak? Laptop. Ya terlebih Lap- kenapa tidak dimunculkan? Bagaimana coba lihat? Coba coba peragakan penggunaan laptopnya. Bentar, Pak. Hmm, Bentar, Pak. Sedang cari, Pak. Bentar, Pak. Ya biar nggak apa-apa Bu. Jadi media itu lab, video itu termasuk media apa tuh Bu?
Media audio atau media visual? Visual, Pak. Ya, itu media audio visual. Jadi ada suara, ada gambar. Ya, Iya, Pak. Grogi, Pak. eh, selain itu kalau di KPD Ibu gunakan media apa tadi? Di LKPD? Di LKPD. Ya. Tadi. Eh, harus LKPD itu eh ini Pak, Media apa namanya itu? Media gambar. iya menampilkan gambar yang ada pada materi Asmaul Husna tersebut. Ya, itu namanya media gambar, Bu ya. Oh iya, media gambar, Pak. Jadi itu asesmen yang Ibu buat di situ bentuk apa, Bu? Di level mana? Di level mod atau di level hot atau di level lot? Di level hot. Hot itu apa kepanjangannya tuh? Hot itu eh higher order thinking skill adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau mod, Siswa berpikiran luas tentang suatu masalah. kalau mod, Lupa, Pak. nah, mod itu middle, tengah. Middle, Kalau lot, lower, low, bawah order. low. Ah, ya. Jadi Kalau high, kalau mod itu level level apa, Bu? C berapa tuh? Mod lupa, Pak. C2, C3 ya. Jadi memahami, mengaplikasikan KKO-nya ya. Siapa? Kalau C4 apa tuh? Mengevaluasi, Pak. C4 menganalisis Menganalisis, memecahkan. ya. Jadi C5 manipulasi, C6 Menyimpulkan, mengevaluasi, sintesis. C6 menciptakan versi baru. ya. Jadi kalau kita lihat P5 Ibu, bagaimana P5 nya tadi tuh? Apa tema P5 nya tadi tuh? Yang tema P5 itu ayah memahami, ayah mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Temanya apa Bu? Kira-kira Bu? Jadi, Temanya apa? Gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, Bhinneka Tunggal Ika atau bagaimana tuh? Apa tujuan P5 tuh Bu? tujuan P5 untuk menciptakan eh, proyek dalam belajar. Tujuannya memberikan pengetahuan dan keterampilan tambahan dari lingkungan sekitarnya. Jadi bagaimana profil pelajar Pancasila itu ya dalam pendekatan dengan lingkungan yang baru itu ya enggak?
Ya, Pak. Ya, silakan Ibu baca ayat, Bu. Surat Al-Maun. Dan tuliskan nanti ya. Silakan baca, Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun wa yamna'unal ma'un sadaqallahul azim. Tulis 2 ayat, Bu. Siapa? Nomor satu. Siapa? Mana coba? Ada, Pak. Angkat lagi, angkat lagi, Bu. Tidak begitu jelas ya. Dan tidak kelihatan, tidak kelihatan. Ya, sepeda ternyata. Mana? Ini, Pak. Oh ya. Ya, itu surat itu turunnya di mana, Bu? Surah Al-Maun ini turunnya di kota Mekah. Berapa ayat tuh, Bu? Ya, Pak. Berapa ayat? 7 ayat, Berapa? Pak. Berapa? 7 ayat. 7 ayat, Pak. Itu diturunkan sesudah surat apa tuh? Surah Al-Maun diturunkan sesudah surat. um, Al-Kausar. iya, Pak. Apa artinya? Ara'aital ladzi yukadzibu bidin tuh. Aro'aital lazi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Oh, ya. Yaitu, maka itulah orang yang menghardi anak yatim. Ayat 1 dan 2, Pak. Ya, jadi ya terima kasih Ibu Rosa.
Jangan tegang. Ya, ya. Baiklah. Jadi malam ini Ibu Roza, kalau melihat wajahnya tadi awalnya ada memesona, tapi akhirnya agak tegang nih. Ya Pak Rizky. Ya, baiklah. Wah, Jadi malam ini alhamdulillah sudah selesai 4 orang. Jadi terima kasih kepada Ketua Rizky Akbar yang cukup ini ya makasih Ketua. Makasih ya, berkorban Pak. ini. Ya, terima kasih Pak Rizky. Mudah-mudahan besok Ibu, kita bisa episode kedua kedua Pak. Siap Pak. Ya, ya. Pak. Siap Pak. Makasih, Pak. Makasih, Terima Pak kasih. Rizky, Pak Baik Zul. Bu. Makasih, Pak. Bimbingannya. Alhamdulillah ya Ya. Allah. Ini berapa menit nih Pak Rizky? Oh, ini udah 30 lebih Pak. Ya, Udah 30 lebih Pak. lebih ya. Oke lah. Nanti kirim ya anunya ya. Ya Pak, baik Pak. Ya, ya, terima kasih ya. Ya Pak. Ya, Ya, Pak. Makasih, Pak. Pak Rizky, Pak Zul. Ya Makasih, Pak. Bu. Assalamualaikum. oke. Salam.